Tidak, tidak mau. Teriak Taiyin Mingnu menjerit ketakutan, dan saat Qin Chen menekankan tangan besarnya ke kepalanya, nafas jiwa yang menakutkan jatuh langsung ke kedalaman lautan jiwanya. Dalam sekejap, lautan jiwa Taiyin Mingnu, yang diserang oleh Qin Chen, berfluktuasi dengan hebat. Lautan jiwa Taiyin Mingnu ini begitu tercampur. Gumam Qin Chen mengerutkan kening dan melihat bahwa lautan jiwa Taiyin Mingnu sangat kacau. Di kedalaman lautan jiwa yang luas, dua tubuh jiwa berkabut saling terkait, yaitu Taiyin Mingnu dan utusan suci teratai hitam. Kedua raga jiwa ini terjerat dan menyatu satu sama lain. Kesulitan pencarian jiwa jauh melampaui kesulitan orang kuat biasa. Kekuatan jiwa Qin Chen langsung berubah menjadi cahaya dan bayangan tak terlihat, langsung menghilang ke dalam jiwa terjerat kedua orang itu. Semburan kesadaran kacau terus terjadi, menyebabkan wajah Qin Chen sedikit berubah. Tubuh jiwa Taiyin Mingnu, orang kuat tingkat kaisar, bukan lagi sesuatu yang dapat dengan mudah dicari Qin Chen saat ini. Ditambah dengan tubuh jiwa utusan suci teratai hitam, kekacauan akan terus-menerus mengganggu kesadaran jiwa Qin Chen. Si Mei, di luar, Qin Chen berteriak. "Ya Tuan," ucap Kaisar Si Mei datang ke sisi Qin Chen dalam sekejap, dan cahaya berkabut muncul dari matanya, berubah menjadi cahaya jiwa yang tak terlihat dan mengelilingi Taiyin Mingnu. Di bawah teknik pesona yang kuat, jiwa Taiyin Mingnu dan utusan suci teratai hitam, yang telah berjuang keras untuk melawan, langsung sedikit tenang, membiarkan jiwa dan kehendak Qin Chen menyerang. Tiba-tiba, informasi yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di benak Qin Chen. Sejumlah besar informasi yang berantakan begitu padat sehingga Qin Chen tidak bisa menahan erangan. Di luar, tubuh Qin Chen bergoyang, dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Ekspresi semua orang berubah dan mereka tampak khawatir. Untungnya, Qin Chen hanya bergetar sesaat dan tidak mengalami kerusakan serius. Guntur melindungi tubuh, dan niat membunuh terkonsentrasi di hati. Jiwa dan kehendak Qin Chen berada di dua tubuh jiwa, memadatkan hatinya dengan niat membunuh tanpa akhir tanpa gangguan, dan kemudian mencari konten yang dia butuhkan dalam banyak informasi jiwa. Kekuatan jiwa anak ini sangat tinggi. Tidak jauh dari situ, Molly menyipitkan matanya, menunjukkan keterkejutan. Untuk mencari jiwa orang lain, biasanya seseorang perlu memiliki kekuatan jiwa yang jauh lebih tinggi daripada lawannya. Jika tidak, maka akan mudah terkena dampak dan serangan balik oleh kekuatan jiwa lawan. Namun, Qin Chen hanya berada di ranah Kaisar Semu sekarang, dan dia berhasil mencari jiwa Taiyin Mingnu dan utusan suci teratai hitam. Bahkan jika dia menerobos ke alam Kaisar Agung, dia diam-diam ketakutan, dan dia mungkin tidak bisa melakukan lebih baik dari Qin Chen. Saat mencari jiwa, aura berkabut dan dingin perlahan muncul di tubuh Qin Chen, mekar dengan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Jurang polusi. Saat semua orang melihat ini, ekspresi mereka berubah. Kekuatan jurang maut sangatlah jahat, sekali bersentuhan mudah terkontaminasi, seperti belatung tarsal, mengikutinya seperti bayangan, membuat orang sengsara. Jelas sekali bahwa Qin Chen telah terkontaminasi oleh jurang maut karena utusan suci teratai hitam yang mencari jiwa. Orang-orang di sekitarnya mau tidak mau mengubah ekspresi mereka, dan diam-diam ketakutan. Namun, Qin Chen menutup telinga dan membenamkan dirinya di dalamnya. Setelah beberapa saat, jadi begitu, kesadaran Qin Chen tiba-tiba ditarik kembali, pupilnya terbuka, dan dua sinar petir keluar dari pupilnya, menembakkan sinar cahaya yang dingin dan tajam. Pesan yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benaknya, dan dia telah menangkap banyak informasi yang berguna baginya. Kekuatan jurang maut. Kemudian, Qin Chen mengerutkan kening dan melihat kekuatan jurang di tubuhnya, dan segera mengaktifkan kekuatan guntur di tubuhnya. Dengan keras, cahaya guntur yang mengerikan menyebar, langsung mencemari jurang maut. Terbuka dan berubah menjadi ketiadaan. Tidak jauh dari situ, kelopak mata Kaisar Yuming bergerak-gerak dan dia terdiam beberapa saat. Sial, kekuatan jurang yang membuat seluruh alam semesta sangat menakutkan, bagaimana orang ini bisa semudah makan dan minum. Nak Qin Chen, apa yang ada dalam pikiran Taiyin Mingnu? Ucap Kaisar Yuming buru-buru melangkah maju untuk bertanya. Masalah permaisuri Ming Yue sebenarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Ucap Qin Chen menyipitkan matanya dan menjelaskan kepada semua orang. Seperti yang dikatakan utusan suci teratai hitam sebelumnya, alasan mengapa Taiyin Mingnu mampu menerobos ke ranah Kaisar Agung memang karena kedatangan utusan suci teratai hitam tahun itu, bukannya mengkhianati permaisuri Ming Yue.
Dan setelah berhasil menerobos ranah Kaisar Agung, ia juga berhasil menjadi salah satu dari 3 Kaisar Agung Laut Bencana Abadi, dan memiliki kualifikasi untuk duduk di sini. Namun, menurut pengamatan Taiyin Mingnu selama bertahun-tahun, alasan mengapa Laut Bencana Abadi dapat hidup damai dan harmonis selama bertahun-tahun adalah karena pasti ada ahli terkemuka yang merencanakannya secara rahasia, dan orang tersebut di balik plot ini kemungkinan besar adalah Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama. Seseorang di antara 24 Kaisar Agung. Selain itu, menurut analisis Taiyin Mingnu, ketika Sun Mingnu dan Bintang Kegelapan Mingnu menerobos ke ranah Kaisar Agung, seseorang pasti telah mengkhianati permaisuri Ming Yue dan mengambil keuntungan dari orang-orang di balik rencana kesuksesan tersebut. Namun orang ini kini bersembunyi di Lautan Bencana Abadi, diam-diam mematuhi perintah orang yang mengatur rencananya, dan telah menunggu hingga hari ini. Hanya saja siapa di antara keduanya yang mengkhianati permaisuri Ming Yue, Taiyin Mingnu masih belum jelas. Selama bertahun-tahun, dia hanya berusaha sekuat tenaga untuk berintegrasi dengan utusan suci teratai hitam, berusaha mendapatkan kesempatan warisan yang ditinggalkan permaisuri Ming Yue. Karena menurut analisisnya, ketika permaisuri Ming Yue pergi, dia pasti telah meninggalkan peluang warisan tertinggi di Lautan Bencana Abadi ini, dan sejauh ini belum diambil oleh siapapun. Hanya saja sangat sulit untuk mendapatkan warisan itu. Ketiga gadis dunia bawah diam-diam memikirkan berbagai cara, tapi mereka tidak bisa mengendalikan Lautan Bencana Abadi, jadi mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Mendengarkan cerita Qin Chen, Kaisar Yuming mengerutkan kening. Apakah hilangnya permaisuri Ming Yue karena rancangan Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama, ditambah pengkhianatan gadis neter di bawah komandonya? Dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Dengan kekuatan permaisuri Ming Yue, bagaimana dia bisa dijebak untuk hal kecil ini? Kalau dipikir-pikir, itu pasti masih ada hubungannya dengan klan Abyss. Dengan cara ini, selain berkolusi dengan 4 kaisar lainnya, salah satu dari 2 gadis besar dunia bawah kemungkinan besar juga berkolusi dengan klan Abyss. Tidak, hanya karena identitas gadis dunia bawah, mustahil untuk berkolusi dengan klan Abyss. Gadis dunia bawah mungkin hanya boneka, dan 4 kaisar agung di belakangnya adalah tangan hitam. Sial, kedua bajingan ini berani berkolusi dengan jurang maut. Ucap Kaisar Yuming berkata dengan marah. Dia sekarang curiga bahwa alasan mengapa dia jatuh ke laut kosmik tahun itu kemungkinan besar karena jebakan kedua orang ini. Nak Qin Chen, kedua gadis dunia bawah itu ada di luar sekarang. Mengapa kita tidak keluar, menangkap mereka, dan menanyai mereka dengan jelas? Ucap Kaisar Yuming berkata dengan marah. Tidak perlu terburu-buru. Ucap Qin Chen melirik ke arah Taiyin Mingnu, yang terpuruk di sana setelah dicari jiwanya, berlumuran keringat dingin. Kemudian dia melihat kehampaan Pulau Taiyin di luar gua, dan berkata dengan dingin, karena beberapa dari 2 gadis neter ini berkolusi, berita di sini pasti akan disebarluaskan. Dengan kekuatan Kaisar Neraka Yama dan Kaisar Wu Yueming, saya khawatir tidak akan lama lagi mereka akan turun ke Laut Bencana Abadi. Kata Qin Chen menggelengkan kepalanya. Jika Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming datang, apakah tidak ada yang bisa menghentikan mereka? Itu hanya akan menimbulkan krisis. Apa yang harus kita lakukan? Ucap Kaisar Yuming mengerutkan kening. Dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Qin Chen masuk akal. Dengan keadaan sisa jiwanya saat ini, proyeksi Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming hampir sama. Jika tubuh aslinya datang, dia mungkin tidak bisa untuk menahan tekanan. Qin Chen berpikir sejenak, lalu tiba-tiba menatap Molly dengan kilatan matanya. Molly tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Molly, keluarkan Taiyin Mingnu dan tampung keduanya. Kamu tidak boleh menakuti ular itu. Jika kamu dapat mengendalikan utusan suci teratai hitam, kamu secara alami akan mengendalikan Taiyin Mingnu. Sangat cocok bagimu untuk pergi. Ucap Qin Chen langsung memerintahkan, tentu saja, saya juga akan meninggalkan asuransi untuk Anda. Begitu dia selesai berbicara, Qin Chen tiba-tiba mendatangi tubuh Taiyin Mingnu yang lemas. Di matanya yang ketakutan, dia menekan bagian atas kepalanya dengan telapak tangan. Kekuatan guntur, tanda jiwa dari niat membunuh. Cahaya guntur yang mengerikan, dibungkus dengan niat membunuh, langsung memasuki lautan jiwa Taiyin Mingnu, dan kemudian meninggalkan tanda guntur berisi niat membunuh yang tak ada habisnya di lautan jiwa. Merasakan aura yang begitu menggelegar, rasa panik muncul dari lubuk jiwa utusan suci teratai hitam yang telah bergabung dengan Taiyin Mingnu.
Dia memiliki perasaan bahwa hanya satu pikiran dari Qin Chen dapat meledakkan rune guntur dan merusak jiwa dirinya dan Taiyin Mingnu. Oke, saya telah menanamkan jimat di pikiran Taiyin Mingnu untuk Anda. Jika dia tidak menuruti perintah Anda, saya akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian, kata Qin Chen dengan ringan. Sialan, apa maksudmu aku mengendalikan Taiyin Mingnu? Dia jelas-jelas dikendalikan olehnya. Gumam Molly memiliki ekspresi gelap di wajahnya ketika dia mendengar ini, dan kelopak matanya tidak bisa menahan untuk tidak bergerak-gerak liar. Bagus dia bisa mengendalikan Taiyin Mingnu dengan mengendalikan utusan suci teratai hitam, tapi sekarang Qin Chen telah menanamkan jimat ini di pikiran Taiyin Mingnu. Jika dia punya pemikiran lain, Qin Chen bisa langsung merusak pikiran Taiyin Mingnu. Dia lebih banyak kehilangan daripada keuntungannya, dia mencuri ayamnya tetapi kehilangan nasinya. Orang ini terlalu berbahaya. Bagaimana denganmu? Ucap Molly mau tidak mau bertanya. Tentu saja ada hal yang lebih penting yang harus aku lakukan. Ucap Qin Chen memandang lubang hitam dari genangan darah jurang di dalam gua dengan tatapan samar. Menurut ingatan Taiyin Mingnu, lubang hitam dari genangan darah jurang mengarah ke kedalaman laut bencana abadi. Sisi, aku akan membawamu ke laut bencana abadi sekarang juga. Qin Chen bergumam dalam hatinya bahwa dia tidak pernah melupakan tujuannya datang ke dunia bawah. Molly, aku serahkan Pulau Taiyin ini padamu. Ketika dia selesai berbicara, Qin Chen tidak membuang waktu. Dia mengangkat tangannya dan formasi langit terlarang Jiuming yang awalnya menutupi gua langsung disingkirkan olehnya, diikuti oleh Kaisar Simei, Kaisar Yuming, dan leluhur Gargoyle, yang juga disingkirkan oleh Qin Chen. Kemudian tubuh Qin Chen bergoyang, dan dia tiba-tiba menyapu ke arah jurang genangan darah, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan Molly dan Taiyin Mingnu. Molly tampak kosong. Qin Chen, anak ini, baru saja meninggalkannya di sini. Iblis Qin ini sangat menjijikkan. Dia memintaku membereskan kekacauan ini untuknya. Apa kamu benar-benar mengira aku adalah adiknya? Gumam Molly matanya keruh dan tidak menentu, dan wajahnya sangat jelek. Jika Anda adalah anak yang sangat beruntung, Anda tidak perlu melihat wajah orang lain. Pada saat ini, leluhur iblis Luo tiba-tiba tertawa. Nak Molly, menurutku ini hal yang baik. Apa? Hal yang bagus. Ucap Molly mengerutkan kening. Fakta bahwa Tuan Qin Chen dapat menyerahkan semua urusan Pulau Taiyin kepada Anda, berarti dia sudah mempercayai Anda. Hei, bukankah kemungkinan Anda menjadi pengurus utamanya meningkat beberapa poin persentase? Ucap leluhur iblis Luo terkekeh. Molly tertegun. Mengapa leluhur iblis Luo ini begitu budak? Kemudian, Molly melihat ke arah Taiyin Mingnu di samping, matanya seperti kilat, dia melihat langsung ke jimat niat membunuh yang menggelegar di benaknya, dan mencibir, apakah ini kepercayaan yang kamu bicarakan? Leluhur iblis Luo berkata sambil tersenyum, Nak Molly, kamu harus melihat sesuatu dari kedua sisi. Alasan mengapa Qin Chen menanamkan tanda jiwa di pikiran Taiyin Mingnu jelas bukan karena dia tidak mempercayaimu, tetapi karena dia tidak percaya Taiyin Mingnu dan utusan suci teratai hitam. Paling tidak, dia tidak meninggalkan bekas jiwa di lautan jiwamu bukan? Mendengar ini, niat membunuh Molly begitu tinggi sehingga dia berkata dengan marah, aku tidak pernah lebih lemah dari orang lain dalam hidupku, jadi bagaimana aku bisa menjadi antek orang lain? Jika dia berani menanam tanda jiwa, aku harus memberitahu dia apa artinya untuk dibakar dengan batu giok dan batu. Ya, kamu benar, semua yang kamu katakan benar, kamu luar biasa. Kata leluhur iblis Luo memutar matanya dan berseru. Nada apa yang kamu bicarakan? Ucap Molly berkata dengan marah, apa kamu tidak percaya? Saya percaya, tentu saja saya percaya. Ucap leluhur iblis Luo berkata dengan santai, tetapi apakah saya percaya atau tidak? Itu tidak mempengaruhi prioritas utamamu, yaitu memikirkan dulu bagaimana cara menyelesaikan masalah di sini. Jika Anda membuat anak itu tidak bahagia, siapa yang akan membantu Anda menyelamatkan Qian? Apakah saya benar? Molly langsung terdiam. Sejenak, dia menarik napas dalam-dalam, menoleh ke arah Taiyin Mingnu, dan merasakan lautan jiwa dipenuhi memar di tubuh mereka. Mata Molly berkilat, dan dia mengulurkan tangan dan menekan langsung ke kepala Taiyin Mingnu. Molly memobilisasi kekuatan jauh di dalam inti jiwa, dan kekuatan jurang yang murni dan mengerikan langsung mengalir ke lautan jiwa Taiyin Mingnu, membungkus dua inti jiwa yang terjerat. Utusan suci teratai hitam,
yang sebelumnya telah secara paksa menyatu dengan jiwa Dewi Taiyin dan dicari jiwa oleh Qin Chen, dipelihara oleh kekuatan ini, dan tiba-tiba dia mengerang panjang dan gemetar tak terkendali. Apa yang membuat dia dan Taiyin Mingnu tidak dapat dipercaya adalah bahwa jiwa awalnya yang memar dan Taiyin Mingnu sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang di bawah kekuatan jurang, dan kembali normal dalam sekejap. Jiwa mereka bulat dan halus, dan mereka segera memancarkan aura kemakmuran yang besar. Terlebih lagi, nafas roh yang menakutkan keluar dari jiwa kedua orang tersebut. Utusan suci teratai hitam dan Taiyin Mingnu terkejut saat mengetahui bahwa tingkat fusi jiwa mereka tiba-tiba meningkat dari semula 50% menjadi sekitar 60 hingga 70%, yang merupakan peningkatan pesat. Ini, gumam Taiyin Mingnu mengulurkan tangannya, dan aura kaisar mengembun di sekujur tubuhnya, yang menjadi semakin mengerikan. Dia menjabat tangan kanannya dengan ringan, dan aura kaisar yang mengerikan memenuhi udara. Kekosongan di sekitarnya bergetar hebat, dan kemudian langsung runtuh. Kultivasi saya telah meningkat pesat, ucap Taiyin Mingnu berkata tidak percaya. Saat ini, kekuatan Kaisar Agung di tubuhnya setidaknya 50% lebih kuat dari sebelumnya, yang setidaknya setara dengan era latihan kerasnya. Taiyin, inilah kekuatan keluarga kerajaan kami. Apakah kamu sudah merasakan kekuatan keluarga kerajaan? Ucap utusan suci teratai hitam juga gemetar karena kegembiraan. Upaya Molly menyelamatkan kerja kerasnya selama bertahun-tahun dan memungkinkannya untuk berintegrasi dengan Taiyin Mingnu ke tingkat yang baru. Perasaan ini begitu baik hingga lepas landas. Keluarga kerajaan, gumam Taiyin Mingnu menatap Molly dengan mata berapi-api. Dia merasa selama pihak lain melakukan ini lagi, budidayanya akan cukup untuk dianggap sebagai pemimpin di antara banyak kaisar besar di dunia bawah. Yah, aku sudah mengatakan bahwa merupakan kehormatan bagimu untuk berlindung di keluarga kerajaan. Ketika saatnya tiba, jiwamu dan jiwaku menyatu sepenuhnya, kamu akan cukup untuk menjadi eksistensi terkemuka di dunia bawah. Pada saat itu, siapa yang akan berani untuk tidak menaati kekuatan ilahi Anda? Ucap utusan suci teratai hitam berkata dengan penuh semangat, dan proses ini, hanya mengandalkan kerja keras Anda dan saya, akan memakan waktu setidaknya bertahun-tahun untuk mencapainya. Tetapi jika keluarga kerajaan mengambil tindakan, itu tidak akan memakan waktu lama bagi kita menjadi terintegrasi sepenuhnya. Saya, gumam Taiyin Mingnu merasakan kekuatan mengerikan melonjak di tubuhnya, dan hatinya langsung menjadi panas. Alasan mengapa dia memilih untuk bergabung dengan utusan suci teratai hitam saat itu adalah untuk menjadi lebih kuat. Sekarang dia memiliki kesempatan seperti itu, mengapa dia masih ragu-ragu? Apakah ada perbedaan antara berlindung pada Molly dan yang lainnya dan berlindung pada utusan suci teratai hitam? Apalagi, jiwa Taiyin Mingnu merasakan jimat niat membunuh yang menggelegar di benaknya, dan utusan suci teratai hitam yang 60-70% menyatu dengannya, sekarang hidupnya sudah di tangan pihak lain, kenapa dia masih menahan diri? Memikirkan hal ini, Taiyin Mingnu segera membungkuk ke arah Molly, memperlihatkan sosok anggun dan kulit putih di kerahnya, dan berkata dengan hormat, Taiyin, saya telah bertemu Tuan Molly. Molly melihat sosok Taiyin Mingnu yang menggoda, dan ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi jelek. Orang-orang ini vulgar sekali, apakah menurut mereka kulit mereka menarik? Dibandingkan dengan Qian, perbedaannya tidak lebih dari awan dan lumpur, yang menodai matanya. Kenakan pakaianmu, ucap Molly mendengus dingin. Taiyin Mingnu terkejut dan buru-buru berkata, ya Tuan. Saat dia berbicara, baju besi bagian dalam Taiyin Mingnu langsung ditutupi dengan lapisan baju besi luar yang hitam pekat dan ganas, memancarkan aura jahat dan dingin. Cukup bagus, ucap Molly mengangguk. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap Taiyin Mingnu berkata dengan hormat. Apa yang bisa kita lakukan? Anda telah mendengar apa yang dikatakan Qin Chen sebelumnya. Anda adalah penguasa Pulau Taiyin. Sun Mingnu dan bintang gelap Pluto sekarang berada di luar Pulau Taiyin. Mari kita stabilkan mereka dan mengulur waktu bagi Qin Chen. Ucap Molly mendengus tidak puas. Utusan suci teratai hitam mendengar nada tidak puas Molly dan segera berkata, Tuan, mengapa kita harus mendengarkan anak itu? Dengan status Anda sebagai keluarga kerajaan, Anda pasti akan menjadi pilihan terbaik untuk memerintah dunia bawah di masa depan. Mengapa kita tidak bekerja sendiri saja, atau bekerja sama dengan kaisar besar lainnya di dunia bawah diam-diam? Ucap utusan suci teratai hitam memberi saran. Lancang,
Bentak Molly menoleh dan tiba-tiba melihat ke arah utusan suci teratai hitam. Dampak jiwa yang mengerikan langsung menembus alis Taiyin Mingnu dan langsung menembus ke dalam jiwa utusan suci teratai hitam. Utusan suci teratai hitam tiba-tiba menjerit, seluruh tubuhnya terasa seperti terbakar, dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Saya tidak ingin mendengar hal yang sama untuk kedua kalinya. Ucap Molly mendengus dingin. Ya Tuan, ucap utusan suci teratai hitam pulih dari rasa sakit yang parah, buru-buru berlutut, seluruh tubuhnya gemetar, dan berkata dengan ngeri. Pada saat ini, dia bahkan merasa seperti akan kehilangan jiwanya. Ayo pergi ke Pulau Taiyin. Ucap Molly menatapnya dengan dingin, lalu langsung naik ke langit dan menuju Pulau Taiyin di luar ruang gua. Mengkhianati iblis Qin, bagaimana utusan suci teratai hitam ini bisa mengetahuinya? Saya khawatir saya tidak tahu bagaimana saya mati. Demi Qian, aku hanya bisa membuat keributan dengan iblis Qin itu sekarang. Saat aku benar-benar mencapai tujuan tertinggi, aku harus membuat iblis Qin itu berlutut di hadapanku dan menyerah. Gumam Molly merasa dingin di hatinya. Saat berikutnya, kekosongan itu terbelah, dan Molly serta Taiyin Mingnu merobek kekosongan itu dan kembali ke Pulau Taiyin. Dan saat Molly membawa Taiyin Mingnu kembali ke Pulau Taiyin, di genangan darah jurang maut, sosok Qin Chen seperti kilat, dan dia tiba-tiba menyelam jauh ke dalam tanah. Di dasar genangan darah jurang, nafas jurang yang tak terlihat terus-menerus muncul dari udara tipis, bertahan, dan langsung dimusnahkan dan dimakan oleh Qin Chen. Harus ada celah kosong menuju jurang maut di sini, sehingga bisa terus menarik kekuatan jurang maut. Qin Chen mengaktifkan jantung ruang, menatap sekeliling, dan berpikir sendiri. Dari ingatan Taiyin Mingnu dan utusan suci teratai hitam, Qin Chen telah lama mengetahui bahwa ruang di bawah genangan darah jurang adalah tempat utusan suci teratai hitam datang ke dunia bawah. Namun, celah kosong ini sekarang telah diperbaiki secara tidak terlihat oleh jalan asli dunia bawah, dan tidak mungkin lagi menggunakan ini untuk menuju ke jurang maut. Qin Chen terus terbang, dan setelah mencapai kedalaman ruang tak berujung di dasar gua, tidak peduli berapa lama, mata Qin Chen tiba-tiba terbuka dengan keras. Dasar laut yang luas, gelap dan dalam muncul di depan Qin Chen. Saat dia muncul di sini, aura dosa yang mengerikan menghantam Qin Chen dengan keras seperti palu yang berat. Aura berdosa sama menakutkannya dengan bintang neutron yang tak terhitung jumlahnya yang runtuh. Tubuh Qin Chen langsung mengeluarkan suara erangan. Dia mengerang, membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Qin Chen buru-buru mengaktifkan aura pembunuh yang tak ada habisnya di tubuhnya, dan aura pembunuh yang mengerikan menyelimuti Qin Chen. Tapi aura dosa terus masuk, dan aura pembunuh di sekitar Qin Chen terus berputar, sepertinya dia tidak bisa bertahan lama. Betapa kekuatan penindas dosa yang mengerikan. Gumam Qin Chen mengangkat kepalanya karena terkejut. Di bawah tekanan aura dosa ini, bahkan jika dia dilindungi oleh aura niat membunuh, tulang fisik Qin Chen masih mengeluarkan suara berderak, dan seluruh tubuhnya melambat. Retakan padat perlahan muncul, darah perlahan merembes keluar darinya. Hati-hati, Qin Chen. Ini berada di dalam laut bencana abadi. Tempat ini berisi sumber teror yang ditinggalkan oleh permaisuri Ming Yue saat itu. Anda tidak dapat menahannya dengan tingkat kultivasi Anda saat ini. Ucap Kaisar Yuming tiba-tiba berkata dengan cemas, dan kekuatan dosa ini tidak hanya akan menekan dan menggosok tubuhmu, tetapi juga menyerang jiwamu. Kamu harus berhati-hati. Sebelum Kaisar Yuming menyelesaikan kata-katanya, aura dosa yang menakutkan berubah menjadi awan tak terlihat dan langsung meledak ke lautan jiwa Qin Chen. Nafas dosa yang mengerikan berubah menjadi dampak awan yang tak terlihat, langsung menyerang lautan jiwa Qin Chen. Pikiran Qin Chen dipenuhi dengan rengekan yang mengerikan, dan dia tiba-tiba merasa pusing. Seluruh tubuhnya seperti berada dalam lautan dosa yang tak ada habisnya, dan dia tidak bisa melihat jari-jarinya ketika dia mengangkat matanya. Seluruh jiwanya sepertinya terseret ke dalam sungai panjang jurang yang gelap. Sekarang, sungai dosa yang besar muncul di depan mata Qin Chen, gelap dan dingin. Qin Chen samar-samar melihat jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya berjuang di sungai, putus asa dan ketakutan. Qin Chen bahkan melihat banyak musuh dan lawan yang telah dia bunuh di sepanjang jalan, berjuang di api penyucian yang menyakitkan, melontarkan tuduhan diam-diam terhadap dirinya sendiri, menyeret dirinya ke dalam dosa yang tak ada habisnya. Tidak, ini adalah persidangan Yongji Nihai atas dosa Chen Shao. Ucap Kaisar Yuming ekspresinya berubah drastis.
Saat dia selesai berbicara, beberapa sosok anggun tiba-tiba muncul di samping Kaisar Yuming. Sisi dan yang lainnya tampak ingin keluar dari dunia kekacauan. Tidak, ucap Kaisar Yuming buru-buru menghentikannya. Beberapa orang mengerutkan kening dan memandang Kaisar Yuming. Ditatap oleh beberapa orang, Kaisar Yuming merasa sangat dingin, merasa seperti sedang ditatap oleh keberadaan yang mengerikan. Dia terkejut dan buru-buru berkata, "Nona Sisi, Anda adalah keturunan permaisuri Ming Yue. Jika Anda memasuki Laut Bencana Abadi dengan gegabah, itu pasti akan memicu kerusuhan di Laut Bencana Abadi. Pada saat itu, kamu pasti akan menarik perhatian banyak orang berkuasa dan tidak akan ada cara untuk melarikan diri. Terlebih lagi, saat ini Anda belum mengendalikan kekuatan Lautan Bencana Abadi ini. Begitu Anda muncul, aura Lautan Bencana Abadi akan menyapu dengan gila-gilaan. Pada saat itu, lebih banyak kekuatan dosa akan memasuki tubuh Qin Chen, yang mana akan menyebabkan kerugian fatal baginya," ucap Kaisar Yuming dengan suara yang dalam. "Lalu bagaimana aku bisa membantu Chen?" ucap Sisi tampak cemas. "Kita hanya bisa menunggu," ucap Kaisar Yuming berkata dengan tergesa-gesa. Dengan latar belakang Qin Chen, Lautan Bencana Abadi ini mungkin tidak dapat menghakiminya. Jika kita mengambil tindakan gegabah, itu akan merugikan niat baiknya. "Apa, menunggu?" ucap beberapa orang terlihat jelek, yang paling tidak mereka sukai adalah menunggu. Hal ini dapat membuat orang merasa tidak berdaya. Sisi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Namun, semua orang hanya bisa menunggu dengan sabar saat mereka menyaksikan Qin Chen tenggelam ke dunia luar. Pada saat ini, jiwa Qin Chen ada di laut. Sungai dosa yang mengerikan telah menyelimuti dirinya sepenuhnya, dan kuasa dosa yang bergulir seperti lautan luas, terus-menerus menyapu, mencoba menelan Qin Chen sepenuhnya. Kekuatan dosa ini begitu menakutkan sehingga bagi orang biasa, bahkan seorang kaisar yang kuat pun akan langsung jatuh ke dalamnya dan mengalami koma. Tapi Qin Chen mengambang di dalamnya, merasakan kebencian dan dosa yang tak ada habisnya datang dari segala arah, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba tersenyum. "Ingin menghakimiku," ucap Qin Chen mengangkat kepalanya, melihat bayangan orang-orang yang telah dibunuh olehnya, dan berkata dengan tenang, "Saya telah membunuh banyak orang dalam hidup saya, tetapi mereka semua adalah orang-orang yang pantas untuk dibunuh." Dia mengambil satu langkah ke depan dan berjalan di sungai dosa yang luas. Aura pembunuh yang mengerikan melonjak di tubuhnya, menolak kekuatan dosa-dosa ini. Merasakan aura pembunuh di tubuh Qin Chen, kekuatan berdosa ini langsung menjadi geram. Kekuatan dosa yang menakjubkan menyerang Qin Chen dengan cara yang semakin menakutkan, terus-menerus berdampak pada jiwa Qin Chen. Tapi Qin Chen menutup mata dan hanya menyipitkan matanya dan mencibir, langit dan bumi terbagi menjadi yin dan yang, dan ada yang baik dan yang jahat. Membunuh orang yang tidak bersalah adalah dosa dan Anda bisa jatuh ke api penyucian. Tapi membunuh orang yang pantas dibunuh bukanlah suatu dosa, melainkan sebuah pahala. Saya, Qin Chen, telah membunuh banyak orang sepanjang hidup saya, tetapi saya hanya mempertahankan pahala dan tidak meninggalkan jejak dosa. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa menilaiku kecuali diriku sendiri. Pelangi ilahi muncul dari mata Qin Chen, dan saat dia selesai berbicara, cahaya guntur yang terang tiba-tiba keluar dari tubuhnya, bertabrakan dengan sungai dosa. Ada ledakan keras, dan seluruh sungai dosa bergetar hebat. Dalam sekejap, hantu yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan aura dosa yang tak ada habisnya langsung berubah menjadi kekuatan Tao murni di bawah kekuatan guntur, mengalir langsung ke tubuh Qin Chen. Di dalam jiwa, berdengung, jiwa Qin Chen tiba-tiba meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan dan berkembang pesat. Pada saat yang sama, kekuatan dosa yang terus-menerus mengikis tubuh Qin Chen di lautan bencana abadi dengan cepat memasuki tubuhnya dan memberi nutrisi pada tubuhnya. Tubuh yang awalnya terluka sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan segera, aura samar kaisar keluar dari tubuh Qin Chen. Melihat pemandangan seperti itu, ekspresi Kaisar Yuming langsung menjadi kusam, dan dia benar-benar bingung. Bergaul dengan dosa, jalan dosa di lautan dosa abadi ini, bukannya gagal menghakimi anak ini, malah menyetujui anak ini. Mata Kaisar Yuming terbuka lebar, dan dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Hidup seringkali penuh dengan dosa, bahkan seorang anak kecil pun bisa menginjak seekor serangga dan membunuhnya. Begitu seseorang memasuki sungai dosa, bahkan hal negatif sekecil itu pun akan semakin membesar.
Inilah alasan mengapa Kaisar Yuming tidak berani melawan kuasa dosa dengan mudah. Sebagai 4 kaisar besar, dia telah membunuh terlalu banyak pembudidaya hantu dan melakukan terlalu banyak dosa. Namun jika menyangkut Qin Chen, kekuatan luar biasa dari dosa-dosa tersebut gagal membunuhnya, melainkan menjadi sumber penguatan tubuhnya. Bagaimana mungkin Kaisar Yuming tidak terkejut dengan hal ini? Jika Kaisar Yuming tidak secara samar-samar mengetahui asal-usul Qin Chen, dia hampir mengira bahwa Qin Chen adalah anak tidak sah dari permaisuri Ming Yue. Setelah beberapa saat, Qin Chen tiba-tiba membuka matanya. Pada saat ini, kuasa dosa mengalir di sekelilingnya, tetapi kuasa dosa ini tidak dapat menyakitinya sama sekali. "Chen!" ucap Sisi dan yang lainnya berteriak kegirangan. Qin Chen memandang dengan lembut ke beberapa orang dan berkata sambil tersenyum, "Sisi, ketika aku sampai di inti lautan bencana abadi, aku akan melepaskanmu." Tanpa erosi kekuatan dosa, kecepatan Qin Chen meningkat pesat di lautan bencana abadi ini, dan dia dengan cepat melonjak menuju kedalaman lautan bencana abadi. "Chen, aku merasakannya. Sepertinya ada sesuatu yang menarikku ke arah depan." Tiba-tiba, Sisi sepertinya merasakan sesuatu dan berbicara dengan tergesa-gesa. "Apakah ada sesuatu yang menarik perhatianmu?" Gumam Qin Chen, matanya berkedip dan dia segera terbang ke arah yang ditunjuk oleh Sisi. Saat Qin Chen melangkah lebih dalam, kekuatan dosa di sekitarnya menjadi semakin kuat, bahkan membuat Qin Chen, yang telah memurnikan sebagian dari kekuatan dosa, merasa tercekik. Segera, Qin Chen terkejut melihat pusaran air hitam yang mengerikan muncul tidak jauh dari sana. Pusaran air ini seperti tornado bawah tanah, menyapu terus-menerus, membentuk formasi yang menakutkan di dalam tanah. Di tengah formasi, ada sebuah istana gelap yang berdiri samar-samar, mekar dengan kecemerlangan ilahi yang tak ada habisnya. Itu adalah istana permaisuri Ming Yue di lautan bencana abadi ini. Ucap Kaisar Yuming berkata dengan penuh semangat, tempat ini pasti tempat tinggal permaisuri Ming Yue saat itu, dan di istana ini, pasti ada warisan dan harta yang ditinggalkan oleh permaisuri Ming Yue. "Ayo, cepat." Hati Qin Chen tergerak, dan dia melangkah maju, tetapi begitu dia mendekati formasi, tiba-tiba, di atas istana, bayangan sederhana dari piano ajaib tiba-tiba muncul. Piano ajaib ini memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar, seolah merasakan kehadiran orang luar. Saat dia mendekat, suara berirama langsung keluar. Musik yang menakutkan itu seperti pedang tajam yang mencapai langit dan menebas ke arah Qin Chen begitu cepat sehingga tidak ada waktu untuk bereaksi. Qin Chen merasakan perasaan krisis yang kuat muncul di benaknya, dan dia buru-buru mengeluarkan pedang ilahi pembunuh balik dan meletakkannya di depannya. Dengan keras, momentum besar menghantamnya, dan Qin Chen terbang mundur. Tulangnya patah, dan seteguk darah muncrat dari mulutnya. Kemudian, udara tak terlihat memenuhi udara, menutupi Qin Chen, dan dengan kepulan, itu akan merobek Qin Chen di tempat. Qin Chen buru-buru mengaktifkan jantung ruang angkasa di dunia kekacauan. Aura kosong ini muncul, seolah-olah terikat pada penghalang kehampaan yang keras, dan dengan satu klik, penghalang ruang di sekitar Qin Chen, retakan muncul di tempat, hampir langsung roboh. Hampir saja, gumam Qin Chen mundur dengan liar, dan setelah meninggalkan istana, piano ajaib berhenti menyerang, dan Qin Chen sudah berkeringat dingin. Jika bukan karena reaksi cepatnya tadi, dia mungkin sudah mati dan terpotong-potong di tempat. Ini adalah harta paling berharga milik permaisuri Ming Yue, piano iblis 6 keinginan. Bagaimana benda ini bisa ada di sini? Ucap Kaisar Yuming tersentak. Melihat tatapan bingung Qin Chen, Kaisar Yuming buru-buru menjelaskan, piano iblis 6 keinginan adalah harta paling terkenal dari permaisuri Ming Yue saat itu. Itu adalah harta karun tingkat Kaisar Puncak. Dikombinasikan dengan skor 6 kesengsaraan permaisuri Ming Yue dunia terapung, saat itu tak terkalahkan di dunia bawah, dan hampir tidak ada saingan. Sebelumnya, itu seharusnya hanya rangsangan naluriah, jika tidak, kamu tidak akan seberuntung itu untuk melarikan diri, kata Kaisar Yuming dengan suara gemetar.